Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Afro Channel. Pada video tutorial kali ini saya akan coba membahas tentang bagaimana cara mengaktifkan atau bagaimana cara menggunakan pivot table. Nah, di sini saya memiliki data yang sudah saya siapkan sebelumnya. Nah, data ini akan kita buat pivot table-nya. Jadi sebelum kita mulai mempraktekkan bagaimana cara menggunakan fungsi pivot table, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa pivot table adalah salah satu fitur Microsoft Excel yang berfungsi untuk mengelompokkan data, merangkum data, menganalisa data, serta menyajikan data dalam bentuk sebuah laporan. Jadi untuk mengaktifkannya adalah dengan cara bisa kita klik pointer mouse-nya atau kita letakkan pointer mouse-nya di dalam data yang akan kita buat pivot table-nya, atau bisa juga dengan cara memblok secara keseluruhan seperti ini. Jadi langkah awalnya adalah memblok data yang mau kita buat menjadi pivot table. Nah, ini diblok dari sel A1 sampai sel D16. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah dengan mengklik menu insert. Kemudian pada grup ribbon tables, nah di sini ada pivot table di pinggir sebelah kiri, itu diklik tanda panahnya. Nah, di sini ada pilihan from table atau range, kemudian ada from external data source, kemudian yang paling bawah itu from data model. Kita coba dulu yang from external data source-nya. Nah, jadi use an external data source ini adalah sumber data pivot table yang menggunakan data dari aplikasi lain. Nah, di sini kita coba buka, kita pilih koneksinya. Nah, di sini ada 3 koneksi ya. Yang pertama itu connection in this workbook. Jadi ini untuk menghubungkan file yang bersumber dari workbook yang aktif. Kemudian juga ada connection files on the network. Nah, ini untuk menghubungkan file yang bersumber dari sebuah network atau jaringan data. Kemudian yang ketiga ada connection files on this computer. Ini untuk menghubungkan file yang bersumber dari data file yang ada di komputer. Jadi kalau yang workbook tadi ini untuk menghubungkan workbook yang aktif seperti ini, menghubungkan workbook yang aktif. Kemudian kalau files on the network ini menghubungkan data dengan menggunakan jaringan. Yang terakhir ini menggunakan data yang ada di komputer atau yang ada di laptop kita. Nah, karena kita tidak memiliki akses atau kita tidak memiliki database yang akan dihubungkan, ini kita cancel aja. Ini kita cancel. Nah, pada pivot table kita pilih yang pertama ya. Jadi saya ulangi tadi langkahnya. Untuk membuat atau menjalankan fungsi pivot table, yang pertama itu diblok seluruh datanya. Dalam hal ini datanya itu dari sel A1 sampai sel D16. Kemudian klik menu insert, kemudian klik pivot table, pilih yang from table range, from table or range. Nah, di sini dia sudah terblok semua. Nah, di sini ada
perintah choose where you want the pivot table to be placed. Jadi kita suruh milih di mana pivot table-nya mau kita tempatkan, apakah di new worksheet ataukah mau di existing worksheet. Kalau di new worksheet, maka dia nanti akan memunculkan sheet yang baru dan akan ditempatkan di sheet yang baru tersebut. Sedangkan kalau dia existing worksheet, nanti hasil pivot table-nya diletakkan di sheet yang sedang aktif. Nah, kalau kita pilih new worksheet ini, kita akan diarahkan ke sheet yang baru. Tapi kalau existing worksheet ini, kita akan menempatkannya di sheet yang aktif. Di sini tinggal kita pilih mau kita letakkan di sel berapa dia. Nah, untuk yang pertama kita pilih yang new worksheet. Jadi kita pilih yang pertama, nanti yang kedua kita praktekkan juga. Nah, kita pilih yang new worksheet, kemudian langsung kita pilih OK, klik OK. Nah, nanti dia akan diarahkan ke sheet yang baru, lembar kerja kosong, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya nanti akan muncul di sini pivot table field. Nah, di sini ada data yang sudah kita blok tadi. Di sini ada fieldnya atau judul-judul dari data yang kita blok tadi. Nah, untuk memunculkan data ini, kita centang semua data yang ingin kita munculkan. Nah, di sini saya mau memunculkan seluruh data, maka seluruh field atau judul ini saya centang. Nanti dia akan muncul langsung di worksheet yang sudah disediakan. Kemudian field ini kita drag ke area yang ada di bawahnya. Jadi di bawahnya ada filters, ada column, ada row, ada values. Nah, di sini perintahnya drag field between area below. Jadi disuruh drag. Jadi field yang di atas ini mau kita tempatkan di mana? Nah, kalau dia kita tempatkan di filter, nah filter ini untuk memilih field atau judul yang mau kita analisa. Nah, ini kita coba mau menganalisa jabatan. Kita klik, jangan dilepas. Kemudian di drag atau ditarik. Judulnya kita masukkan ke filter karena kita nanti mau menganalisa jabatan atau field jabatan. Kemudian untuk kolom ini untuk memilih field yang akan disajikan secara mendatar. Jadi nanti laporannya itu mendatar dia. Nah, dalam hal ini kita coba untuk meletakkan golongan. Kita pilih golongan, kita letakkan di kolom seperti ini. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Dia mendatar, golongan A, golongan B, golongan C. Kemudian untuk row ini untuk memilih field yang akan disajikan secara menurun. Ini row kita tetapkan aja nama. Jadi nama dari pegawai ini akan dibaca secara menurun seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah values. Values itu untuk memilih field yang akan menghitung nilai penjumlahan. Nah, untuk values-nya kita letakkan aja gaji pokoknya. Jadi di sini ada gaji pokok. Kalau tadi nama karyawan kita tempatkan di row, jabatan kita tempatkan di filter untuk menganalisa golongan, kita letakkan di kolom biar nanti pembacaan datanya secara horizontal. Kemudian gaji pokok kita letakkan di area value seperti ini. Jadi nanti dia akan menghitung secara otomatis. Nah, nanti setelah kita tempatkan seperti ini, dia langsung tersusun seperti ini ya, langsung. Jadi begitu kita masukkan field ini ke area yang kita inginkan, nanti dia langsung tersusun rapi. Nah, ini bisa kita buat juga biar kelihatan rapi. Ini kita buat nominal rupiahnya. Desimalnya kita kosongkan saja. Nanti
nanti jadinya seperti ini. Nah, jadi Burhan itu dia golongan A, gajinya 5.500.000. Kemudian Desi dia ada di golongan B, gajinya 4 juta. Indriani itu ada di golongan C, gajinya 3 juta. Nah, ini data ini ditampilkan secara keseluruhan. Sedangkan tadi kita pilih filter untuk dianalisa. Jadi kita misalnya mau menganalisa, ini data masuk secara keseluruhan ditampilkan. Sekarang kita mau menganalisa, tinggal kita klik di sel B1, ini ada all, sini diklik ya, bagian jabatan ini nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada manager, sales, dan supervisor. Jadi jabatan yang ada di data ini itu ada 3, manager, sales, dan supervisor. Misalnya kita mau menampilkan jabatan manager saja, kita mau melihat berapa banyak yang menjadi manajer, berapa besar gajinya. Sedangkan yang sales dan supervisor ini mau kita hilangkan, maka kita tinggal mengaktifkan manajer atau mengklik manajer, kemudian kita klik OK. Jadi yang ditampilkan ini hanya manajer, hanya jabatan manajer. Jadi sudah dikelompokkan. Untuk jabatan manajer ini 3 orang, besaran gajinya 7 juta, 6 juta, dan 5.500.000. Golongannya yang 2 ini golongan A, yang 1 ini golongan B. Nah, kalau kita mau mengelompokkan jabatan supervisor, ini tinggal kita klik di kolom B baris pertama, tinggal kita ganti menjadi supervisor. Nah, ini tinggal kita klik OK, maka yang muncul nanti adalah jabatan supervisor, khusus supervisor. Nah, untuk manajer sama sales tadi tidak ditampilkan, jadi ini hanya menampilkan supervisor. Kemudian sama juga kalau kita menampilkan sales, tinggal kita pilih salesnya seperti ini, baru klik OK. Nanti yang tampil itu hanya sales, nama-nama salesnya saja beserta gaji pokoknya. Tapi kalau kita menampilkan secara keseluruhan, maka yang kita pilih adalah all. Kemudian klik OK, nanti akan ditampilkan secara keseluruhan. Nah, jadi seperti ini cara membuat pivot table. Nah, ini tadi kita pilih yang new worksheet. Nah, sekarang kita kembali ke sheet utama, sheet 1 tadi. Kita coba pilihan yang kedua, yaitu existing worksheet. Jadi kita mau menempatkan pivot table di sheet yang aktif seperti ini. Jadi caranya tinggal memblok seluruh data dari sel A1 sampai sel D16, kemudian klik menu insert, kemudian klik pivot table, kemudian pilih form table atau range. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau tadi kita pilih yang new worksheet, sekarang kita pilih yang existing worksheet. Nah, nanti dia akan meminta lokasinya, dia mau ditempatkan di lokasi yang mana. Nah, tinggal kita pilih selnya, kita mau menempatkan di sel yang berapa. Nah, di sini kita coba kita tempatkan di sel F1. Tinggal klik aja di sel F1 di kolom F baris pertama supaya lebih dekat nanti hasilnya dengan database-nya. Kemudian kalau sudah kita pilih selnya, kita klik OK. Nah, nanti akan muncul pivot table field-nya seperti ini. Ini sama seperti yang tadi, kita centang data atau field yang mau kita tampilkan datanya seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mau kita hilangkan datanya atau kita tidak mau menampilkan, tinggal kita hilangkan centangnya. Contohnya kita misalnya tidak mau menampilkan golongan, maka centang golongan ini harus kita hilangkan. Nah, nanti di golongannya akan hilang, tidak tampil. Tapi kalau kita mau menampilkannya kembali, tinggal dicentang kembali fit golongannya, nanti akan muncul lagi golongannya. Nah, setelah itu tinggal kita atur ya, letaknya mau kita atur di mana, yang mau kita analisa yang mana,
kemudian untuk pembacaan datanya mau kita letakkan di kolom atau di row, kemudian yang mau kita hitung seperti value-nya itu field yang mana atau judul yang mana. Nah, kita samakan aja seperti yang sebelumnya. Untuk filternya atau yang mau kita analisa itu jabatannya. Masukkan jabatan di filter. Kemudian untuk pembacaan data secara mendatar, kita pilih golongan sama seperti tadi. Jadi golongan ini kita letakkan di kolom. Nah, seperti ini. Jadi golongannya masuk. Kalau kita letakkan golongannya di row, nanti dia akan bacanya secara vertikal ke bawah. Ini contoh, saya kembalikan lagi ke row. Nah, nanti dia golongannya akan berada di bawah, dibacakan secara vertikal, jadi ke bawah dia. Nah, agar terlihat lebih rapi, maka golongan ini kita letakkan di kolom, di area kolom, nah, agar nanti memunculkan datanya itu secara horizontal, biar lebih terlihat rapi. Kemudian nama karyawan kita letakkan di row. Yang terakhir itu values-nya itu gaji pokoknya, karena yang mau kita hitung itu gaji pokok. Nanti tampilannya itu sama seperti ini. Nah, ini juga sama, bisa kita buat mata uangnya. Klik di blok terlebih dahulu, kemudian klik menu home, kemudian klik number, baru pilih accounting. Decimal place-nya dikosongkan, kemudian simbolnya kita buat rupiah. Ya, oke. Nanti hasilnya itu seperti ini. Nah, nanti data yang mau kita analisa itu jabatan, karena tadi kita pilih jabatan kita letak di filter. Nanti ini yang mau kita analisa, atau ini yang jabatan ini yang kita kelompokkan. Jadi dalam jabatan yang ada di tabel ini, tabel data itu ada 3, manager, sales, dan supervisor. Jadi nanti ini bakal bisa kita kelompokkan data mana yang kita tampilkan, sama seperti yang sebelumnya tadi. Bedanya kalau yang sebelumnya tadi yang new worksheet ini, nah ini dia hanya menampilkan data pivot table atau data yang sudah dijadikan pivot table, sementara database-nya tidak terlihat di sini. Database-nya dia tetap ada di sini. Nah, kalau kita pilih yang existing worksheet tadi, maka pivot table-nya akan berada di sheet yang aktif bersama dengan database-nya. Seperti itu bedanya. Kalau yang new worksheet tadi database-nya tidak ada, nah kalau yang kita pilih existing worksheet, database-nya ada bersamaan dengan pivot table yang kita buat. Nah, jadi ini bisa kita kelompokkan juga tadi, seperti saya bilang. Nah, kita misalnya mau mengelompokkan manajer, tinggal kita pilih manajernya, kemudian kita klik OK. Nanti jadinya seperti yang tampilannya manajer saja. Nah, jumlah gaji manajer secara keseluruhan ini dia 18.500. Kalau kita mau melihat jumlah secara keseluruhan sales, gaji sales, ini kita pilih sales, kita klik OK. Nah, seperti ini. Jadi di sini nama-nama sales ada 1, 2, 3, 4, 8. Nah, di sini ada 8 sales dengan total gaji itu 30.250.000. Kalau yang ingin kita tampilkan untuk supervisor saja, maka tinggal diklik supervisornya, kemudian klik OK. Nah, di sini di database ini supervisor itu cuma ada 4 orang dengan besaran gaji secara keseluruhan itu 13.250.000. Jadi seperti itu cara membuat pivot table. Ini kalau mau ditampilkan secara keseluruhan, kita pilih all, maka akan tampil secara keseluruhan, dan total gaji secara keseluruhan itu 62 juta. Nah, jadi demikian ya untuk bagaimana cara membuat pivot table. Nah, pivot table ini berguna sekali pada saat kita ingin menganalisa data atau mengelompokkan data-data yang banyak. Jadi kita tidak usah lagi menganalisanya dengan cara manual. Tinggal kita kelompokkan seperti ini, maka pekerjaan kita itu akan lebih mudah. Mungkin sampai di sini saja video tutorial kita ini.
Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Sampai ketemu lagi di video tutorial yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.